Yari. Selamat datang para pemirsa. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di konten kali ini Mr. D akan bahas topik yang masih hangat nih di dunia perboing-boingan. Ya, trailer Tensura season 3 udah keluar bre. Dalam trailer itu ada pengumuman yang sangat penting, yaitu tanggal kapannya Tensura season 3 ditayangkan. Oke, mari kita bahas satu persatu apa aja sih dari trailer season 3 ini. Mari kita mulai sesi pembahasan. Yang pertama ada tulisan Jepang dan tahun 2004. Setelah gua translate artinya seperti ini bre. Bulan April 2024. Fix Tensura tahun besok bre. Kedua, terlihat ada Abang Slam sedang melamun, dan setelah itu dia memandang ke arah langit. Di manga sendiri, scene ini terjadi di chapter 89, di mana saat itu Diablo memberitahu Rimuru kalau gereja suci barat ingin melakukan interogasi pada Reihem. Lalu ketika semua orang meninggalkan Rimuru sendirian di ruangannya, Rimuru merenungkan hal ini. Rimuru bergumam, "Aku tak ingin menentang kepercayaan yang sudah berdiri selama lebih dari 1000 tahun. Tapi bisa repot kalau mereka memaksakan ideologinya pada kami. Meskipun kami dan mereka tak akur, kupikir paling tidak kita bisa sejalan di jalan masing-masing." Jadi intinya di sini, Rimuru nggak mau ngusik dan nggak pengen diusik. Rimuru nggak peduli tentang kepercayaan mereka pada Dewa Luminous, asalkan jangan menerapkan pemahaman seperti itu pada negara monster ini. Cuma di sini ada perbedaan pakaian yang dipakai Rimuru antara manga dan trailernya. Tapi ya sudahlah, yang penting kan alurnya masih sama dan gak melenceng jauh. Bahkan menurut gua pribadi, di scene ini kegundaan dan kebimbangan hati Rimuru terlihat sangat jelas karena dia gak ingin menghabisi Hinata dan antek-anteknya. Lalu scene selanjutnya di trailer ini ada tulisan Jepang, dan jika gua translatekan artinya musuh bebuyutan atau rival. Kemudian diperlihatkan flashback pertarungan Hinata dan Rimuru dengan kontras kemerah-merahan. Dilanjutkan scene berikutnya dengan tulisan Jepang yang artinya lagi. Di scene selanjutnya kita disuguhkan flashback pertarungan Hinata dan Rimuru kembali. Oke, lanjut. Ada sebuah tulisan Jepang lagi dan artinya adalah Hinata Sakaguchi. Dengan mengumpulkan 3 kata ini, musuh bebuyutan, lagi, dan Hinata Sakaguchi, ditambah scene flashback pertarungan Hinata dan Rimuru disertai kontras yang berwarna merah. Secara tidak langsung kita dikasih sebuah clue tentang akan adanya sebuah pertarungan lagi antara Rimuru dan Hinata, dan menciptakan sebuah tragedi yang dimana membuat Hinata berdarah-darah. Scene berikutnya Hinata menaiki kuda dengan suasana dipenuhi salju, dan ada juga sebuah tulisan besar artinya pertarungan takdir. Jadi penjelasan scene ini, Hinata baru aja berangkat menuju Tempest. Di manga sendiri scene ini tidak ada, jadi ada penambahan dari animenya biar lebih ngena gitu bre ceritanya. Scene selanjutnya ada Dewa Luminous. Cerita ini diambil di chapter 87. Kalian bisa baca sendiri, atau kalau kalian malas baca, kalian bisa tonton video ini bre. Link gua taruh deskripsi, oke? Oke, jangan lupa ditonton. Kalau sudah ditonton lagi. Sedikit cerita, di sini itu adalah sebuah kilas balik saat Hinata baru mengetahui sisi gelap ajaran Luminous, dan terjadilah baku hantam antara Hinata melawan Roy dan Louis Valentine. Hingga pada akhirnya Hinata menang dan menghabisi kedua guy tersebut. Namun Hinata juga lemas bre, habis dikeroyok 2 orang. Ingat, 2 orang, bukan 1 melawan 150. Kemudian saat Hinata kehabisan tenaga, dia melihat sosok yang mereka anggap dewa di agama Luminous. Dengan kekuatannya, sosok tersebut berhasil menghidupkan kembali Louis dan Roy Valentine. Ketika melihat hal ini, Hinata langsung putus asa. Dia berpikir akhir hidupnya sampai di sini saja. Namun sosok itu yang kita kenal Luminas. Dia membuat tubuh Hinata sembuh dan dipenuhi magic jewels. Dan itulah pertama kalinya sang pemimpin kesatria suci bertemu dengan dewanya secara langsung.
Sekali lagi gua di sini nggak bahas detail bre, karena Mimin sendiri sudah pernah membahasnya. Jika kalian pengen lihat detailnya, silahkan klik link di kolom deskripsi. Promosi terus. Scene berikutnya di trailer ini sangat wow sekali bre. Ya, Mamang Diablo. Tanpa dijelaskan saja kita sudah tahu Diablo lagi marah-marah. Pertanyaannya, marah sama siapa Min dan apa penyebabnya? Di manga chapter 96, Raja Edward atau Raja Pengganti Edmaristu menuduh Diablo yang telah menghabisi Raihem tanpa sebuah bukti yang konkret. Dan tidak hanya menuduh saja, Edward merencanakan menghabisi Diablo, tapi hal itu gagal. Setelah usahanya sia-sia, Raja Edward memohon belas kasihan Diablo agar mengampuninya. Tapi Diablo membalas dengan raut wajah seperti itu bre. Scene kemudian memperlihatkan orang-orang berjubah. Buat yang gak baca manga atau light novel, orang-orang ini disebut Seven Luminaries. Apa bang Seven Luminaries itu? Mereka adalah kumpulan orang-orang tua gak guna yang telah menerima berkah dari Luminous dan diberikan umur panjang sebagai imbalan atas jasa mereka. 7 orang ini adalah orang-orang yang telah tercerahkan atau bahasa kerennya Enlightened. Lalu apa artinya dari kata-kata keren itu bang? Enlightened adalah mereka yang telah berevolusi ke bentuk demi-human. Ingat bre, cuma sampai tahap demi-human, bukan half-human. Lalu apa maksud dari scene ini bang? Di manga sendiri tanpa adegan seperti ini bre, yang dimana waktu itu Hinata sedang melakukan ujian Chunin dari mereka. Ujian ini bernama The Trial of Seven Luminaries. Ujian ini bertujuan untuk menentukan siapa yang akan menjadi pahlawan dan penyelamat umat manusia. Simpelnya, mereka ingin menguji Hinata nih cocok gak dan memenuhi kualifikasi menjadi seorang pahlawan dan penyelamat umat manusia. Singkat cerita, Hinata lolos dari ujian mereka. Di manga sendiri, scene ini terjadi di chapter 90. Scene di trailer selanjutnya adalah Rimuru melihat ada beberapa serangan. Jika Mimin bisa tebak, ini ketika Rimuru diserang oleh Seven Luminaries. Di manga chapter 96, di chapter ini Seven Luminaries ingin menghabisi semua orang, termasuk Rimuru dan Hinata. Seven Luminaries menyerang mereka menggunakan Trinity Brick. Sayangnya serangan itu langsung dimukbang oleh Rimuru dengan ultimate skill Beelzebub. Menurut Mimin pribadi, mata Rimuru di manga dan anime itu sangat berbeda men. Di manga Rimuru terlihat seperti orang bingung, sedangkan di anime sendiri mata Rimuru seperti orang yang tak takut apapun. Scene trailer selanjutnya, kuda naik Hinata. Hinata naik kuda maksudnya guys. Disertai tulisan Jepang yang artinya akhirnya memutuskan. Maksud kata-kata itu adalah Hinata sudah bertekad bulat berangkat ke Tempest seorang diri. Dan di scene berikutnya ketika sampai di TKP, Hinata heran kenapa para kroco-kroconya ikut ke sini, padahal Hinata nggak menyuruh mereka untuk ikut. Penambahan scene ini menambah kuat feel keributan saat itu. Dan menurut gua pribadi sangat-sangat mantap. Lalu scene selanjutnya memperlihatkan Veldoya. Ya, tampak familiar sekali ya scene ini. Lalu kenapa scene ini diulang kembali di season 3 hayo? Jadi bre, saat pulang dari Walpurgis, Luminas menceritakan betapa ngerinya Veldora pada Hinata dengan tujuan biar Hinata gak sembrono melawan Veldora. Di manga sendiri, scene ini terjadi di chapter 87. Scene berikutnya, wajah Ten Gridsen sangat tercengang. Alasan mereka memasang ekspresi seperti itu karena mereka kaget dengan pernyataan Hinata bahwa hanya Rimuru yang dapat mengendalikan Veldora. Di manga sendiri, scene ini terjadi di chapter 92. Gokil sih, feelnya dapat banget. Yang dimana mata Tri Battle Sex yaitu Sare Grigori kelihatan parah banget bre takutnya itu. Di samping Grigori yaitu Glenda. Gak usah dibahas, karakter munafik soalnya, males gua nying. Cuma untuk Renat dan Arnold, ekspresinya tuh lebih bagus di manga menurut gua pribadi bre. Menurut gua bre, gak tahu menurut kalian. Lanjut ada tulisan Jepang lagi dan jika diartikan maksudnya adalah sihir suci.
Jadi setelah serangan Seven Luminaries, yaitu Trinity Break gak mempan, mereka mulai serius dengan melakukan serangan terkuatnya, yaitu Trinity Disintegration yang hanya berfokus menyerang Rimuru saja. Tapi lagi-lagi serangan mereka tak berpengaruh kepada Rimuru, karena Rimuru menggunakan sub skill dari ultimate skill Uriel, yaitu Absolute Defense, dan hal itu membuat Seven Luminaries putus asa. Jika di manga ini adalah chapter 96. Scene selanjutnya adalah Hinata diselimuti oleh berbagai partikel cahaya, yang dimana saat itu Hinata akan menyerang Rimuru dengan Mad Slash. Di satu sisi saat melihat serangan itu, Rimuru nggak bergerak sedikit pun dari tempatnya. Bahkan Rimuru tak terluka sedikit pun karena serangan tersebut. Dan ini terjadi di chapter 95. Lanjut, scene menunjukkan ekspresi kesal Hinata dan dia memacu kuda dengan terlihat sangat terburu-buru. Hal ini dikarenakan Hinata kaget dengan adanya suara bug big book yang sangat intens berada di dekat mereka. Di manga sendiri, scene ini terjadi di chapter 92. Selanjutnya ada Rimuru bersama kroco-kroconya. Di manga juga ada di chapter 92. Jika dibandingkan antara manga dan anime untuk urusan scene ini, menurut gua bagusan manga bre, karena feel-nya lebih dapat aja gitu. Scene ini adalah saat Rimuru bakal turun ke medan pertempuran karena kroco-kroconya Hinata sudah membuat ulah. Dan scene terakhir adalah Rimuru berhadapan-hadapan dengan Hinata. Di manga sendiri scene ini masih sama terjadi di chapter 92. Menurut gua pribadi, ekspresi di manga lebih ngena bre. Sedangkan di anime, Hinata sama Rimuru kayak loyo gitu nggak minum extra jos. Udah segitu aja ulasan untuk trailer satu ini. Jika gua bisa kasih nilai, gua kasih nilai 9. Kenapa nggak 10 bang? Ya karena animenya kelamaan. Mungkin kalau Tenjura tamat, gua nggak bakal bisa nonton karena nggak tahu kapan tayangnya. Mungkin cucu gua udah tua, anime ini baru tamat kampret.